Selamat pagi kepada Budaya, Bu Maya, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Zahra Sofia Hanin bersama teman saya Mahardani Anissa Muntas dan Nisa Amanda Ishak Taib akan mempresentasikan terkait Chronobacter sakazaki. Selanjutnya, masuk ke bagian karakteristik mikroba. Bakteri ini termasuk ke dalam golongan Enterobacteriaceae, merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, tidak dapat membentuk spora dan bersifat fakultatif anaerob. Sebagian besar spesies Chronobacter ini bersifat motil karena mempunyai flagella peritrikat yang artinya mempunyai banyak flagella yang menyebar pada permukaan sel. Organisme ini juga dapat mereduksi nitrat, menggunakan sitrat menghidrolisis eskulin dan arginin dan positif digunakan untuk dekarboksilasi L-ornitin. Selain itu, bakteri ini sering menghasilkan asam dari D-glukosa, D-sukrosa, D-rafinosa, D-melibiosa, D-celobiosa, D-mannitol, D-manosa, L-rhamnosa, L-arabinosa, dan D-maltosa. Bakteri ini merupakan salah satu anggota Enterobacteriaceae yang paling tahan terhadap panas. Selain itu, bakteri ini juga dapat bertahan terhadap stres osmotik loh. Bahkan dapat meningkatkan fase lag pada penurunan AW. Berdasarkan karakteristik tersebut, Chronobacter sakazaki ini dikhawatirkan keberadaannya terutama pada pangan yang dikeringkan, dan Chronobacter ini toleran terhadap stres akibat desikasi dan panas. Kemudian masuk ke bagian sejarah dan sumber penyebaran. Chronobacter sakazaki ini diperkenalkan sebagai jenis bakteri pada tahun 1980 berdasarkan adanya perbedaan analisa hibridasi DNA, reaksi biokimia, dan uji kepekaan terhadap antibiotik. Bakteri ini berhubungan dengan infeksi neonatal biasanya terjadi pada level yang sangat rendah dalam susu bubuk bayi. Pertama kali didefinisikan sebagai genus baru di tahun 2007 saat Iversen ini mengusulkan klasifikasi Enterobacter sakazaki dalam genus baru Chronobacter. Kemudian, pada tahun 2014, Stephen mengklasifikasi ulang menjadi Chronobacter zuricensis dan lainnya. Dan saat ini, genus Chronobacter ini mengandung 7 spesies, salah satunya yaitu Chronobacter sakazaki. Dan sumber infeksi Chronobacter sakazaki ini dari mana sih? Jadi tanah, air, sayuran, tikus, dan lalat ini dapat menjadi sumber infeksi Chronobacter sakazaki. Chronobacter sakazaki dapat ditemukan di beberapa lingkungan industri makanan, misalnya pabrik susu, coklat, kentang, sereal, dan pasta. Lingkungan berair, sedimen tanah yang lembab juga dapat ditemukan Chronobacter sakazaki. Dan dalam beberapa bahan makanan yang potensi terkontaminasi Chronobacter sakazaki itu antara lain keju, sosis, daging cincang awetan, sayuran, dan juga susu bubuk. Berikutnya, kita akan membahas tentang mekanisme infeksi Chronobacter sakazaki dan gejala yang ditimbulkannya. Chronobacter mengkodekan banyak faktor virulensi yang terlibat dalam proses patogen, memfasilitasi adesi, invasi, dan gangguan pada intestinal barrier dan blood-brain barrier. Tingginya tingkat infeksi pada bayi baru lahir disebabkan karena intestinal barrier yang belum matang sehingga mukosa usus rentan yang menyebabkan translokasi bakteri ke jaringan lainnya. Chronobacter memicu serangkaian sitokin yang menyebabkan reaksi kaskade inflamasi sehingga terjadi cedera dan nekrosis pada usus. Chronobacter juga dapat memasuki aliran darah atau dapat disebut sebagai bakterimia yang menyerang sel endotel mikrovaskular otak dan melintasi blood-brain barrier yang menyebabkan meningitis. Tahap pertama pada infeksi adalah attachment dari Chronobacter yang menempel pada reseptor jaringan inang menggunakan fimbre. Fimbre menempel pada sel permukaan usus yang diikuti oleh invasi sel inang. Fimbre pada Chronobacter meningkatkan laju infeksi neonatal meningitis. Yang kedua adalah invasi. Keseimbangan imun akan terganggu oleh patogen invasif. Biasanya, respon imun inang akan menekan apoptosis sel abnormal dengan fagositosis, sekresi faktor imun, dan lain-lain. Namun, Chronobacter dapat menginvasi sel epitel usus, memasuki saluran peredaran darah, menginfeksi liver dan limfa, serta masuk ke otak melalui blood-brain barrier. Faktor utama invasi dari Chronobacter yang akan kita bahas lebih lanjut adalah outer membrane protein, lipopolysaccharida,
enterotoksin, dan sistem pengambilan zat besi. Selanjutnya adalah induksi apoptosis oleh Chronobacter dengan cara meregulasi signaling pathway intrasel pada sel epitel usus. Sistem sintesis nitrit oksida atau NO diaktifasi di sel epitel usus untuk melepaskan NO dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan apoptosis selama infeksi Chronobacter. Selain itu, terdapat juga evasi atau penghindaran imun, di mana Chronobacter dapat bertahan selama 96 jam di dalam makrofag manusia dan bereplikasi di dalamnya, di mana dapat menyebabkan infeksi sistemik. Kita akan membahas mengenai faktor invasi pada Chronobacter sakazaki. Pertama adalah outer membran protein atau OMP. Protein ini berada pada membran phospholipid layer. Terdapat OMPA yang berperan dalam ikatan dengan fibronektin, invasi ke sel endotel mikrovaskular otak, lalu kemudian pindah melalui blood-brain barrier untuk menginduksi apoptosis sel dan meningitis. Terdapat pula OMPX yang bekerja sama dengan OMPA dalam invasi jaringan usus, dan OMV atau outer membrane vesicle yang meningkatkan pertumbuhan sel dan stimulasi respons pro-inflammatory bawaan inang. Kedua adalah lipopolisakarida atau LPS. LPS dikeluarkan saat sel bakteri mati atau terganggu oleh senyawa fisika kimia dan merupakan faktor virulensi penting pada Chronobacter yang bekerja dengan cara memicu reaksi kaskade dan ekspresi dari faktor pro-inflammatory pada sel inang. Selanjutnya adalah enterotoksin. Enterotoksin berperan dalam meningkatkan kadar siklit adenosin monofosfat atau CAMP di sel epitel usus sehingga terjadi sekresi air, natrium, klorin, dan kalium bikarbonat secara berkelanjutan pada sel usus yang menyebabkan diare. Kemudian adanya sistem pengambilan zat besi. Zat besi merupakan faktor koenzim penting pada Chronobacter yang berperan dalam reaksi metabolis seperti transfer elektron dan respirasi sel. Chronobacter mensekresikan siderofor dengan afinitas tinggi terhadap Fe3+ yang akan mengambil zat besi dari sel inangnya. Gejala yang umum ditimbulkan pada pasien yaitu bayi berusia kurang dari 1 tahun adalah demam, sulit makan, sakit perut, muntah, diare, bayi yang kerap menangis, tidak bertenaga, lemas, dan terjadi meningitis. Selanjutnya adalah metode pencegahan, kontrol, dan efek kontaminasi. Chronobacter sakazaki umumnya dijumpai pada susu formula bayi. Namun selain itu, bakteri ini juga dapat ditemukan pada berbagai lingkungan lainnya, meliputi sayur-sayuran, ready-to-eat food, makanan yang dikeringkan, air, medicinal plants, dan juga spices. Keragaman lingkungan hidup bakteri ini disebabkan karena resistensinya terhadap desikasi, serta kemampuannya dalam menghasilkan kapsul dan mensekresikan pigmen karotenoid kuning yang melindunginya dari radikal oksigen. Organisme ini juga banyak ditemukan di lingkungan rumah tangga dan fasilitas produksi makanan. Pada susu formula bayi, keberadaan bakteri ini dapat merusak kualitas dari susu tersebut, yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Strategi pertahanan organisme ini dalam menghadapi stres lingkungan yang beragam adalah dengan membentuk biofilm. Chronobacter sakazaki dapat menempel pada permukaan abiotik seperti silikon, latex, polikarbonat, stainless steel, kaca, dan PVC. Pada pemrosesan susu formula, organisme ini dapat ditemukan dalam bentuk biofilm pada berbagai tempat seperti pada air filter, lantai, sepatu, truk pengangkut, atap, serta pada peralatan produksi seperti roller dryer dan dapat bertahan hidup hingga beberapa bulan. Selain itu, biofilm Chronobacter sakazaki ini dapat ditemukan pula pada botol susu bayi, yang tentunya dapat meningkatkan risiko pemaparan bagi bayi. Biofilm sulit untuk dihilangkan, oleh karena itu biofilm Chronobacter sakazaki ini menjadi fokus dalam penyusunan strategi pencegahan kontaminasi terhadap organisme ini. Pada industri susu formula bayi, proses produksi melibatkan perlakuan temperatur tinggi dan pengeringan, sehingga perlakuan ini dapat mendekontaminasi serta berkontribusi dalam keamanan produk yang dihasilkan. Namun, kontaminasi Chronobacter sakazaki biasanya terjadi pada tahap post-harvesting, yaitu pada saat penyimpanan dan pengemasan, seperti pada tahapan roller dryers, packing machines, drying towers, dan juga air filters. Ya, skema ini menunjukkan lokasi di mana biofilm
Cronobacter Sakazaki umum dijumpai, serta potensi pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah pembentukan biofilm tersebut selama manufaktur susu formula bayi, yaitu dengan coating, produk probiotik, bakteriofaga, ekstrak alami, ultrasonic, nanotechnology-based delivery systems, dan sanitizers. Metode yang pertama adalah sistem Clean in Place atau CIP. Pembersihan merupakan prosedur yang sangat penting untuk melimitasi adesi mikroba pada permukaan kontak selama produksi makanan. Pembersihan secara manual kini telah digantikan oleh sistem Clean in Place atau CIP, di mana fasilitas produksi secara otomatis atau semi-otomatis dibersihkan tanpa perlu dibongkar terlebih dahulu. Pada sistem CIP digunakan larutan deterjen yang disemprotkan pada peralatan-peralatan yang digunakan. Metode ini banyak diadaptasi pada hampir seluruh tahapan produksi makanan. Studi menunjukkan bahwa sistem CIP standar tidak mampu menjamin penghilangan biofilm bakteri secara sempurna. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan dan mengubah kondisi CIP-nya sehingga penghilangan biofilm dapat dilakukan dengan lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi efikasi CIP diantaranya adalah suhu pembersihan, waktu, komposisi dan konsentrasi kimia, karakteristik permukaan, serta lapisan biofilmnya. Optimasi CIP ini tidak hanya meningkatkan food safety-nya saja, melainkan meningkatkan kualitas produk dan performa plant sehingga memberikan economic return yang lebih baik. Selanjutnya adalah perlakuan fisika. Pembentukan biofilm dapat dicegah dengan pemilihan materi permukaan peralatan serta desain dari equipment itu sendiri. Paduan tembaga merupakan material yang umum digunakan dalam industri pemrosesan makanan dan memiliki aktivitas antimikroba. Paduan tembaga dapat melepaskan ion tembaga dari permukaan sehingga mengubah permeabilitas membran sel bakteri dan menyebabkan adanya influx tembaga ke dalam sel. Metode desinfeksi lainnya yang diadopsi pada CIP adalah gelombang radiasi elektromagnetik. Gelombang radiasi elektromagnetik ini dapat menginaktivasi bakteri dengan menghancurkan atau mengubah struktur makromolekul bakteri tersebut. Selanjutnya adalah ultrasonikasi. Manosonikasi merupakan penggunaan gelombang ultrasonik di bawah tekanan, dan efek letal terhadap bakterinya ini bergantung pada intensitas kavitasinya. Selanjutnya adalah perlakuan kimia. Yang pertama adalah sanitizers, di mana senyawa antibakteri yang aman dan efektif adalah yang secara ekonomi bersifat efektif, environmentally friendly, dan tidak meninggalkan residu. Studi menunjukkan bahwa desinfektan yang terasosiasi dengan senyawa amonium, asam peroksiasetat, atau hidrogen peroksida efektif digunakan terhadap biofilm Cronobacter. Walaupun penggunaan sanitizer penting dalam food safety, namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi isolat terhadap senyawa sanitizer tersebut dan menyebabkan cross-resistance terhadap clinically important drugs. Yang kedua adalah ekstrak alami. Prosedur sanitasi konvensional berisiko menimbulkan resistensi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan green biocides, yaitu biosida yang ramah lingkungan di mana senyawa ini terbebas dari residu kimia. Senyawa alami yang diekstraksi dari tanaman kini banyak diteliti potensinya dalam mengeliminasi biofilm. Senyawa-senyawa ini memiliki kemampuan penetrasi biofilm bakteri dan dengan mudah terdegradasi di lingkungan serta bersifat non-toksik. Yang pertama adalah contohnya trans-cinnamaldehyde yang merupakan senyawa yang diekstraksi dari kulit pohon kayu manis. Senyawa ini memiliki efek inhibitori terhadap pembentukan biofilm pada permukaan polistirena, stainless steel, feeding bottles, dan feeding tubes. TC mampu menekan ekspresi gen yang bertanggung jawab dalam pembentukan biofilm, virulensi dan motilitas, adesi pada jaringan permukaan, invasi, macrophage survival, dan sintesis lipoporisakarida pada Cronobacter Sakazaki. Selain itu, ditemukan pula polifenol pada jus blueberry terbukti memiliki efek inhibitori terhadap Cronobacter Sakazaki. Kemudian yang terakhir adalah peptida antimikroba. Peptida antimikroba dapat diaplikasikan sebagai biopreservatif alami untuk meningkatkan shelf life produk makanan. PAM dapat melawan beberapa foodborne pathogen tanpa mengubah sifat makanan dan bersifat tidak merugikan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa PAM dapat digunakan sebagai agen alternatif antibiotik konvensional dalam mendekontaminasi biofilm bakteri. Peptida-peptida ini dapat melawan biofilm pada berbagai tahapan pembentukannya. Eliminasi bakteri terjadi melalui penetrasi atau pembentukan pori-pori pada permukaan membran sel.
PAM juga dapat menginhibisi biosintesis dinding sel, asam nukleat, dan protein. Dan selain itu, PAM dapat mempengaruhi downregulation gen yang terlibat dalam pembentukan biofilm. Kemudian ada proses biologis. Yang pertama menggunakan produk probiotik. Kefir merupakan produk probiotik dairy yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap Cronobacter sakazaki. Bakteri asam laktat yang diperoleh dari kefir, seperti Lactobacillus kefiri dan Lactobacillus kefironafaciens, dapat menginhibisi proliferasi Cronobacter sakazaki dengan cara produksi bakteriosin dan mengganggu integritas selnya. Kemudian ada bakteriofaga, di mana aplikasi faga untuk mengontrol biofilm ini bersifat praktis, alami, dan tidak berbahaya, serta spesifik untuk mengontrol organisme yang terlibat dalam pembentukan biofilm tersebut. Faga telah dikategorikan sebagai senyawa aditif yang aman sehingga dimanfaatkan dalam kontrol foodborne pathogen bakteria dan bakteri penyebab spoilage. Metode kontrol menggunakan faga ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan terapi antibiotik konvensional, yaitu pertama bersifat aman karena faga tidak dapat menginfeksi sel mamalia, kemudian mudah diperoleh karena faga dapat ditemukan pada berbagai jenis lingkungan, dan yang terakhir adalah memiliki spesifisitas yang kuat karena faga spesifik menargetkan bakteri patogen dan tidak akan mengganggu mikroflora normal lainnya di dalam tubuh manusia. Selain itu dapat pula digunakan nanoteknologi. Nanomaterial seperti nanometer silver, titanium dioxide, dan copper oxide menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik. Nanopartikel ini memiliki sifat stabil, toleran terhadap sterilisasi, memiliki toksisitas rendah, eliminasi resistensi, dan high specific surface area yang menjadikan nanopartikel ini memiliki banyak situs aktif untuk berinteraksi dengan bakteri. Ketika digunakan dengan bahan pelapis peralatan, material ini dapat secara efektif mengontrol pertumbuhan bakteri selama pemrosesan makanan. Delivery system berbasis nanoteknologi merupakan strategi penting dalam meningkatkan aktivitas antibiofilm. Efikasi bakterisida terhadap biofilm memiliki kelemahan penetrasi yang kurang baik dalam matriks biofilm. Sedangkan drug delivery system berbasis nanoteknologi menargetkan drug langsung pada kompleks biofilm berdasarkan interaksinya antara nanopartikel dengan membran mikroorganisme. Beberapa jenis nanosistem yang digunakan untuk delivering senyawa bioaktif meliputi liposom, mikroemusi, nanoemusi, siklodextrin, solid lipid nanoparticles, nanopartikel polimerik, dan nanopartikel metalik. Kemudian yang terakhir ada nanoenzim yang merupakan nanomaterial yang memiliki aktivitas menyerupai enzim. Dan berdasarkan aktivitas oksidase dan peroksidasenya, material ini dapat mengkatalis produksi radikal bebas yang dapat merusak integritas membran sel, degradasi asam nukleat, dan inaktivasi berbagai protein yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Lalu metode yang terakhir adalah signal blocking. Quorum sensing merupakan mekanisme yang berperan penting dalam pembentukan komunitas biofilm. Oleh karena itu, inhibisi quorum sensing telah banyak dikembangkan untuk mengintervensi aktivitas yang dipengaruhi quorum sensing seperti pelekatan sel dan sekresi polimer ekstraseluler. Quorum sensing dapat diganggu melalui mekanisme berikut, yaitu inhibisi sintesis molekul sinyal QS, reduksi aktivitas molekul sinyal QS, degradasi molekul sinyal QS, dan yang terakhir adalah desain molekul sinyal analog yang dapat berikatan pada protein reseptor. Meskipun telah banyak metode yang memiliki potensi untuk diaplikasikan pada industri susu formula bayi, namun hingga saat ini, strategi pencegahan kontaminasi Cronobacter sakazaki pada susu formula bayi masih terus dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.